warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Oke, anak-anak, gimana keadaan kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. 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 Mbak Restu udah sehat hari ini? Alhamdulillah sudah, Bu. Iya, banyak istirahat ya, banyak minum air mineral supaya lebih sehat lagi. Oke Iya, anak-anak. Itu Mbak Nurlinda itu masih ngerjakan apa? Masih ngerjakan PR kemarin. Oh iya, untuk PR itu dikerjakan di rumah ya. Hari ini kita mau fokus untuk belajar hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, Ibu minta tolong Mas Harno untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Mas Harno. Ya Bu, teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, setelah kita berdoa tadi, harapannya itu kita dapat memperoleh keberkahan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sebagai bukti nasionalisme kita untuk cinta tanah air. Oke, kita mulai ya dengan hitungan 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa ya? Sebelum pembelajaran kali ini, pembelajaran terakhir minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Mbak Wardah masih sibuk apa? Masih ingat Mbak Wardah? Ya, Mbak Wardah masih ingat untuk materi terakhir kita kemarin. Kita belajar tentang menghitung nilai limit, Bu. Oke, tepat sekali Mbak Wardah. Nah, anak-anak, untuk yang minggu kemarin, kita belajar tentang materi limit. Nah, untuk materi limit ini, kita tahu penyelesaiannya bisa kalian perhatikan pada LCD di berikut ini. Gitu ya anak-anak, ada limit X mendekati negatif 2 dengan fungsi 4X kuadrat. Maka penyelesaiannya bisa dilanjutkan dengan X mendekati 2 disubstitusikan ke variabel X. Nah, ketemulah hasilnya itu adalah 16. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini anak-anak, tolong disiapkan perlengkapan pembelajaran hari ini. Buku-bukunya sudah siap? Siap, Bu. Untuk bahan ajar yang udah Ibu kasihkan di minggu kemarin sudah ada ya bahan ajarnya untuk materi kali ini. Bahan ajar, pensil, penghapus supaya kalian tidak pinjam-pinjam pada teman-temannya. Oke. Mbak Linda, apa sih pembelajaran kita hari ini Mbak Linda? Kita belajar tentang turunan ya, Bu, sesuai yang informasi Ibu kemarin. Ya, sesuai yang ada di LKP, yang ada di bahan ajar, yang kemarin udah Ibu kasihkan. Sudah dibaca Mbak Linda? Ampun, Bu. Ya, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi turunan. Nah, anak-anak, apa sih tujuan dari kita belajar materi turunan? Apa anak-anak sebelum ini sudah pernah mendengar turunan ya anak-anak? Pernah, Bu, turunan tangga. Nah, iya, tepat sekali Mbak Nurlinda. Ada turunan tangga, itu juga artinya turun. Nah, kalau dalam matematika turunan ini artinya apa ya? Nah, anak-anak kita masuk ke tujuan. Apa sih kita belajar tujuan mempelajari turunan ini? Harapannya anak-anak setelah kalian itu belajar diskusi dengan teman-temannya, kalian itu mampu menentukan definisi turunan dengan menggunakan limit. Yang kedua, setelah kalian belajar kelompok dengan teman-teman, harapannya kalian itu bisa menentukan definisi limit
dengan benar. Ya, anak-anak, di sini Ibu nanti akan memberikan penilaian kalian, yaitu mengenai penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, nanti ini keterangannya sudah Ibu tuliskan di bahan ajar daripada sendiri ya. Penilaian sikap itu apa aja yang dinilai, pengetahuan apa aja gitu. Kemudian apa sih manfaatnya ini anak-anak? Salah satu manfaat dari kita belajar turunan ini adalah Ibu ambil satu masalah di bidang transportasi anak-anak, yaitu menghitung kecepatan dan percepatan kendaraan. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Kita belajar dulu ya untuk definisi dari turunan. Nah, ini anak-anak perhatikan gambar di bawah ini, definisi turunan menggunakan limit. Nah, ini. Oke anak-anak, dari definisi itu kita bisa menentukan cara menyelesaikan limit dengan metode turunan. Nah, untuk notasi limit itu anak-anak bisa dituliskan dengan simbol ini Y aksen ya. Yang kedua bisa V aksen X atau DY per DE diferensial ya, ini artinya D diferensial ya, atau dengan diferensial fungsi E. Oke anak-anak, untuk contohnya, contoh yang pertama, ini misalkan ada fungsi X itu sama dengan 4X min 3. Nah, bagaimana sih kita menyelesaikan dengan cara fungsi? Maka coba kalian perhatikan dulu sebelum Ibu menjelaskan. Langkah-langkah menyelesaikan turunan dengan menggunakan fungsi. Nah, gimana anak-anak? Dari keterangan Ibu tadi mengenai penyelesaian dengan fungsi, aman, nggak ada yang perlu dipertanyakan? Mas Harno sepertinya itu lagi bingung. Bingung apa Mas Harno? Sedang memahami yang Ibu sampaikan, Bu. Oke, nah nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke Bu Lulu ya. Oke anak-anak, setelah tadi definisi dari turunan menggunakan limit, sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi limit ya, penyelesaian turunan menggunakan sifat-sifat turunannya. Nah anak-anak, kalau ada turunan pangkatnya itu terlalu besar, kita menyelesaikan dengan cara limit itu kita akan kesulitan. Nah, sehingga kita ada langkah lain, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Yang mana ini bisa kita ambil yang dimaksud dengan turunan tadi, yaitu kata Bu Nurlinda tadi turun, yaitu turun tangga. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam matematika turun, apanya sih yang turun? Nah, anak-anak, yang turun itu adalah pangkatnya. Pangkatnya itu turun atau pangkat dikurangi 1, kemudian sebelum pangkat dikurangi 1, pangkatnya dikalikan dengan variabel di depannya. Nah, itu sifat-sifat fungsi. Oke anak-anak, gimana anak-anak? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini Ibu kasihkan contoh penerapan fungsi untuk mengenai kecepatan dari suatu kendaraan. Misalkan ada contoh. Sebuah kendaraan bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi T pangkat 2 plus 5 dengan jarak satuan meter dan T detik. Pertanyaannya, tentukan nilai kecepatannya. Yang kedua, berapakah kecepatan ketika T sama dengan 3? Maka penyelesaiannya, kalau kita mau menggunakan dengan cara limit itu terlalu panjang anak-anak, maka kita menggunakan dengan cara-cara sifat dari turunan itu. Maka lebih mudah, pangkat T pangkat 3 diturunkan, maka pangkat dikalikan dengan angka di depannya, kemudian pangkat dikurangi 1, sama dengan angka selanjutnya. Ini yang kedua, 3T pangkat 2, 2 dikalikan dengan pangkat 2 dikalikan dengan angka di depannya, kemudian pangkat dikurangi 1. Maka untuk 5, karena dia tidak ada variabelnya, maka turunannya adalah
0. Maka didapatlah turunannya 3T kuadrat min 6T. Itu adalah nilai dari kecepatannya. Kemudian berapa sih kecepatan ketika T-nya itu sama dengan 3, maka kita tinggal mensubstitusikan aja anak-anak. Yaitu T-nya diganti dengan 3, kita substitusikan, maka ketemu hasilnya itu adalah 9. Oke anak-anak, sepertinya untuk materi kali ini tentang turunan, itu kalian udah paham semua ya. Oke, kalau udah paham, kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan, yang sudah masuk ada di bahan ajar tadi. Bisa dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya sama ya anak-anak ya, kelompok yang di pertemuan kemarin itu mengenai limit, Ibu sudah menentukan kelompoknya, maka bisa dilanjutkan lagi untuk menyelesaikan materi turunan ini. Nah, itu ada 5 soal anak-anak, bisa diselesaikan secara kelompok. Dari kelompoknya Mbak Yuli, ada masalah Mbak Yuli? Iya Bu, dikit tapi sekarang mau benerin dulu ya Bu. Oke, terima kasih. Dari kelompoknya Mbak Restu ini sepertinya sudah siap untuk mempresentasikan kerjaannya. Silakan kelompoknya Mbak Restu. Oke anak-anak, setelah kelompoknya Mbak Restu tadi sudah ditanggapi oleh kelompoknya Mbak Eni ya, sudah ditanggapi, maka dari hasil presentasi tadi itu sepertinya kalian sudah bisa menerima, memahami tentang materi turunan dengan menggunakan limit dan turunan dengan menggunakan definisi dari turunan itu sendiri. Maka dari itu, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Tugas mandirinya ini diselesaikan sendiri-sendiri ya anak-anak ya, pada buku matematikanya aja. Nanti bisa, kalau sudah bisa salah satu, nanti Ibu tunjuk untuk menyelesaikan soal mandiri tadi. Oke anak-anak, untuk tugas mandiri sepertinya ini sudah ada teman kita yang sudah siap maju ya, Mbak Indah, Mbak Aini. Mbak Aini sudah siap maju ya untuk tugas mandiri ini? Ya siap Bu. Oke, Mbak Aini bisa menyelesaikan tugas mandirinya ke depan. Oke, anak-anak, apa yang disampaikan Mbak Aini tadi itu saya ambil sampel bahwa kalian semuanya itu sudah bisa untuk menyelesaikan tentang turunan. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa aja sih untuk pembelajaran kali ini yang sudah kalian dapatkan, mengenai apa aja? Mbak Linda, bisa disimpulkan untuk pembelajaran? Ya, kesimpulan hari ini kita belajar apa aja? Kita belajar menyelesaikan turunan dengan definisi ya Bu ya. Oke, ya tepat sekali. Oke anak-anak, untuk refleksi kali ini Ibu minta kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kali ini. Apakah kalian senang, bosan, ataukah sedih? Ya, Senang. anak-anak? Senang. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk mempelajari tentang turunan, penerapan turunan, dan kita akan belajar tentang materi turunan trigonometri. Ya, oke anak-anak. Sebelum kita akhiri, ingat pesan Ibu, yaitu jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, saya akhiri anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.